Atas nama Bapak Solihin MN, ini untuk pertanyaan kepada Bapak Firly. Assalamualaikum. Master, kita punya dua jalur kokoh, mau melebarkan sayap ke jaringan lain. Bagaimana cara menumbuhkan mindset agar tetap positif dan berkembang ketika ditinggal ke jalur Terima lain? kasih very much buat teman-teman yang sudah nonton di channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gampang banget. Ditunggu ya. 1, 2, 3. Subscribe sekarang. Baik, terima kasih Mas Zul. Langsung jawab ya. Oh, boleh langsung aja, Pak. Pak siapa tadi yang bertanya? Bapak Solihin. Pak Solihin. Walaupun ini pertanyaannya di luar topik yang sedang kita Iya, bahas, betul. tapi nggak apa-apa. Jadi punya dua jalur kokoh dan kemudian ingin mengembangkan ke jalur yang lain ya. Punya dua jalur kokoh dan perlu kembangkan ke jalur lainnya. Perlu kembangkan jalur lainnya. Gimana caranya ya, Bapak dan Ibu sekalian? Jadi pertama Pak Solihin. Prinsip pertama, Bapak Ibu sekalian, di edukasi kita ada namanya cara kerja benar itu. Cara kerja benar itu, resumenya yang pertama adalah pastikan Pak Solihin bangun minimal 10 jalur aktif. 10 jalur aktif. 10 jalur aktif. Di mana 6 diantaranya adalah jalur kokoh. Nah, jadi konsep aktif di sini pastikan Pak Solihin alhamdulillah udah punya modal nih, punya modal ada 2 jalur yang kokoh gitu ya. Ada 2 jalur yang kokoh banget nih. Nah, ada 2 jalur yang kokoh. Yang perlu Pak Solihin lakukan adalah memang Pak Solihin perlu mengembangkan 2 3 4 5 6 7 8. Ya, perlu mengembangkan ke jalur yang lain. Ke 8 jalur yang lain. Pak Solihin perlu melakukan rekrutmen. Nah, gimana dengan yang sudah kokoh ini? Diapain dong yang 2 kokoh ini? Pastikan yang sudah kokoh ini, Pak Solihin bangun kapasitasnya. Bangun kapasitasnya. Supaya dia bisa mandiri, gitu. Supaya bisa mandiri. Jadi jangan sampai dia kemudian bergantung kepada Bapak terus. Tapi dibangun kapasitasnya, karena kita meng-create leader, menciptakan leader, bukan membuat follower. Kita menciptakan leader, maka kita penting untuk membangun kapasitasnya. Di buku TMB saya jelaskan cukup lengkap terkait dengan standar kapasitas para agen. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sekalian mencoba untuk memastikan bahwa tim leader kita itu memenuhi standar kapasitas tersebut. Yang sederhana nih Pak Solihin ya. Misalkan untuk manajer itu minimal dia kapasitasnya sudah bisa gesit PCA mandiri. Itu kapasitasnya. Dibangun dia supaya bisa gesit PCA. Itu sederhananya. Kemudian dia mulai belajar untuk mengisi home sharing. Belajar mengisi HS, belajar mengisi HS. Sementara di level senior manager, selain kapasitas manajer tadi dia sudah harus kuasai, plus ditambah kapasitas bisa mengisi HS, bisa mengisi home sharing. Kalau di level manager dia ngerti, dia paham materi BOS dan BSC. Dia paham materi BOS dan BSC. Di level senior manager, selain kapasitas manajer tadi, dia juga bisa, kalau tadi paham, dia bisa ngisi materi BOS. Gitu, Bapak Ibu sekalian. Plus materi BSC. Nah, itu standar kapasitas yang paling sederhana. Jadi supaya dia terus meningkat kapasitasnya sampai nanti di level eksekutif director. Bapak Ibu bisa baca di buku TMB ya, terkait dengan standar kapasitas agen. Kenapa saya tidak menyebutnya kompetensi ini, Mas Zul, Pak Solihin? Karena yang kita bisa punya kemampuan untuk
melakukan installment edukasi itu adalah meningkatkan kapasitas dengan edukasi. Kalau kompetensi itu ada ujinya, dan kita tidak masuk di situ karena kita bukan di lembaga profesi. Tapi yang kita bisa bangun adalah meningkatkan kapasitas para mitra-mitra di bawah kita, supaya dia punya pengetahuan, punya penguasaan, dan kemudian dia bisa bergerak secara mandiri dan secara lebih optimal. Nah, selebihnya kita melakukan pengembangan jaringan ke samping. Jadi yang udah pada gede-gede ini ditumbuhkan kapasitasnya, lakukan pertemuan konsolidasi, leaders meeting dengan mereka, dan kemudian tumbuhkan kekuatan teman-teman yang baru Bapak Ibu rekrut. Jadi Pasolin tetap harus melebar supaya tidak terhenti, supaya bisnisnya semakin berkembang dan Pasolin menjadi leader yang berkualitas. Kira-kira begitu Pak Mas Zul? Mudah-mudahan dengan baik. Ya, mudah-mudahan sudah jelas ya Pasolin, dan mudah-mudahan terjawab mengatasi kebingungan atau masalah dari Pak Solihin.